Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran 4, halaman 122. Silakan disimak ya. Buka buku tema 5, kelas 5, pembelajaran 4, halaman 122. Hari ini kita akan belajar menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dan menjelaskan nilai penting persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda latar belakang ekonomi. Nah, ini ada poster Indonesia Hebat. Udin menemukan poster yang menarik perhatiannya pagi itu. Poster yang hanya bertuliskan Indonesia Hebat. Nah, ia dapatkan dari sebuah surat kabar di rumahnya. Ia membawa poster tersebut ke sekolah. Ia ingin tahu tanggapan teman-temannya terhadap poster itu. Bersama dengan teman sebangkumu, diskusikanlah beberapa pertanyaan berikut ini. Bagaimana tanggapanmu terhadap poster tersebut? Alternatif jawabannya adalah: menurut pendapatku, poster tersebut sangat menarik karena secara tidak langsung mengajak pembaca meyakini bahwa Indonesia memang bangsa yang hebat. Bawahnya, pesan apa yang kamu pahami dari poster tersebut? Alternatif jawabannya adalah: poster tersebut mengandung pesan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang hebat. Poster tersebut berpesan kepada para pembaca agar bangga terhadap kehebatan bangsa Indonesia. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia dapat hidup bersama dan saling bersatu. Menurutmu, apakah pengaruh pesan dalam poster tersebut dapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Alternatif jawabannya adalah: adanya pesan dalam poster tersebut menjadikan masyarakat Indonesia semakin bangga dengan kehebatan bangsa Indonesia. Hal tersebut membuat Indonesia semakin dicintai dan dibanggakan oleh rakyatnya sehingga mampu bersaing dengan bangsa lain. Setujukah kamu dengan isi pesan poster tersebut? Mengapa? Saya setuju dengan isi pesan poster tersebut. Bangsa Indonesia memang benar merupakan bangsa yang hebat. Bangsa Indonesia memiliki beragam kekayaan budaya maupun sumber daya alam. Adanya keberagaman di dalam bangsa Indonesia justru menjadikan bangsa ini semakin kuat dan hebat. Lanjut halaman 123. Ayo membaca. Nah, kalian bisa baca bacaan yang berjudul Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim dan Agraris. Baca sampai halaman 124. Nah, dari bacaan di atas tentukanlah pikiran utama pada setiap paragraf, lalu carilah informasi penting dari paragraf tersebut. Tuliskanlah semua itu di dalam tabel di bawah ini. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Paragraf yang pertama, pikiran utamanya keuntungan letak geografis Indonesia. Informasi pentingnya, sejak dahulu Indonesia selalu ramai oleh kapal-kapal perdagangan. Sumber daya yang tersimpan di dalam laut Indonesia ternyata sangat potensial. Yang ketiga, Indonesia menyimpan potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Nah, sampai ke paragraf 4 bisa kalian isi seperti ini ya. Lanjut halaman 125 ya. Berdasarkan tabel di atas, buatlah kesimpulanmu dalam tulisan satu paragraf. Gunakan kosakata baru dari bacaan dan bahasamu sendiri dan tuliskanlah kesimpulanmu dengan rapi di tempat yang telah tersedia. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Bawahnya, ayo berkreasi. Bersama dengan kelompokmu carilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai perkembangan kehidupan masyarakat dilihat dari sektor ekonomi, sistem komunikasi, dan transportasi yang terdapat di Indonesia. Lanjut halaman 126. Nah, di halaman 126 ini kalian diminta untuk mengisi tabel ini ya. Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Sektor ekonomi dahulu kala, misalnya zaman dahulu pasar perdagangan lebih sempit. Zaman dahulu pembeli dan
Penjual harus bertemu di pasar saat melakukan transaksi. Zaman dahulu juga pendistribusian barang berjalan dengan lambat. Untuk saat ini target pemasaran lebih luas ya, dan sampai seterusnya, sampai sistem transportasi bisa kalian jawab seperti ini ya. Lanjut halaman 127. Nah, di halaman 127 ini kalian bisa baca tentang wawasan Nusantara. Baca sampai halaman 128. Bawahnya, berdasarkan artikel tersebut, simpulkanlah 3 hal penting yang kamu pahami tentang bacaan tersebut. Tukarkan kesimpulanmu dengan teman sebangkumu secara bergantian. Ceritakan apa yang dimaksud dengan kesimpulanmu tersebut. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Bawahnya, ayo berkreasi dalam sebuah kelompok kecil beranggota 4-5 siswa. Carilah gambar-gambar mengenai kegiatan ekonomi masyarakat dalam lingkup Kepulauan Nusantara di koran, majalah, atau internet. Nah, gambarnya bisa seperti ini ya. Nah, diskusikan bersama apakah manfaat kesatuan ekonomi bagi masyarakat di suatu daerah. Alternatif jawabannya adalah keperluan hidup sehari-hari tersedia merata di seluruh wilayah tanah air dan tingkat perkembangan ekonomi serasi dan seimbang di seluruh daerah. Yang nomor 2, apa yang terjadi jika tidak ada kesatuan ekonomi? Alternatif jawabannya adalah jika tidak ada kesatuan ekonomi, antara lain keperluan hidup sehari-hari tidak tersedia secara merata dan tingkat perkembangan ekonomi kurang serasi dan seimbang. Ayo berlatih, jelaskan apakah yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. Alternatif jawabannya adalah nomor 2, manfaat ekonomi seperti apakah yang diperoleh bangsa Indonesia karena pengaruh letak geografisnya. Alternatif jawabannya adalah nomor 3, bagaimana caramu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan antara teman satu sekolah yang memiliki perbedaan latar belakang ekonomi? Alternatif jawabannya adalah nomor 4, bagaimana penjelasanmu tentang perkembangan teknologi transportasi saat ini dibandingkan dengan zaman dahulu? Alternatif jawabannya adalah lanjut halaman 129. Ayo renungkan kegiatan apa sajakah yang dapat kamu lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan di antara teman-temanmu yang memiliki perbedaan latar belakang ekonomi. Hal menarik apa sajakah yang kamu dapatkan dari keragaman kehidupan ekonomi masyarakat di sekitarmu? Alternatif jawabannya adalah bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu, carilah sebuah poster dari koran atau majalah yang bertemakan ajakan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Amatilah poster tersebut dan diskusikanlah dengan orang tuamu pesan yang kamu tangkap dari poster tersebut. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.